Salam bahagia Bapak Ibu guru yang hebat. Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini kita akan membahas observasi kinerja guru. Nah, rencana hasil kinerja yang sudah kita ajukan kepada atasan, kemudian Bapak Kepala Sekolah juga sudah menyetujui di platform PMM kita. Nanti akan muncul halaman baru yang berbeda dengan yang kemarin ya Bapak Ibu. Mungkin beberapa Bapak Ibu sudah mengecek. Nah, sekarang kita sudah memasuki bulan Februari, di mana bulan ini adalah bulan persiapan observasi kelas. Sebenarnya hampir sama sih dengan penilaian atau supervisi yang sudah kita lakukan, tetapi yang sekarang lebih trennya atau versi PMM itu dengan istilah observasi, jadi bukan supervisi lagi. Nah, kali ini kita akan mengenal fitur-fitur yang sudah muncul di PMM atau di akun kita masing-masing. Apa saja yang akan kita persiapkan, yang harus kita persiapkan, yang harus kita lakukan untuk atau dalam rangka pelaksanaan observasi yang akan kita lakukan di bulan Maret, yaitu di awal Maret sampai di akhir Maret nanti. Bapak Ibu, kita flashback sebentar. Sewaktu kita mengisi RHK di bulan Januari, waktu rapat kerja itu ya, masih ingat kan? Jadi kita ada dikasih rekomendasi, ada beberapa variabel yang muncul berdasarkan rapot satuan pendidikan kita. Nah, nanti observasi di kelas itu berdasarkan apa yang sudah kita pilih. Begitu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut, kita masuk ke akun kita masing-masing. Nah, ini di tayangan saya sudah ada atau saya sudah masuk di akun saya. Oke. Nah, langsung ke pengelolaan kinerja. Oke, terus halamannya seperti penampakannya seperti ini Bapak Ibu. Ada pelaksanaan kinerja 1 Januari sampai 30 Juni ya. Oke, terus coba kita scroll ke bawah. Ada cek langkah observasi, ada pengumpulan dokumen, pengembangan kompetensi. Coba kita klik. Nah, di sini adalah pengembangan kompetensi, yaitu pengembangan diri kita, misalnya mengikuti seminar dan sebagainya, itu yang nanti sertifikat akan kita kumpulkan lewat sini jika Bapak Ibu sudah punya. Oke, nanti poinnya harus memenuhi 32. Oke, kita kembali lagi. Kemudian yang tugas tambahan, bagi Bapak Ibu yang mengisi tugas tambahan itu juga disarankan untuk mengisi sesuai rencana hasil kerja kemarin. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini alur pengelolaan kinerja. Kemarin di bulan Januari kita sudah merencanakan dan disetujui oleh atasan. Kemudian kita sudah memasuki bulan Februari, di mana kita harus mempersiapkan observasi kelas yang akan kita laksanakan bulan Maret, di mana periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut oleh kepala sekolah atau tim yang ditunjuk. Oke, kita kembali ke atas lagi ya Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi atau untuk melaksanakan
observasi di kelas di bulan Maret nanti. Oke, kita cek langkah observasi. Nah, akan tampak seperti ini. Oke, praktik kinerja. Berikut indikator yang akan diobservasi oleh atasan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, waktu memilih atau waktu Januari saya mengajukan SKP itu, saya memilih variabel tentang penerapan disiplin positif. Nah, di sini berarti saya harus menerapkan disiplin positif yang untuk di kelas nanti. Ketika kepala sekolah atau tim evaluasi nanti menilai, berarti saya fokusnya di penerapan disiplin positif. Nanti bisa kita cek. Jadi apa yang harus kita lakukan, bisa klik di sini Bapak Ibu. Coba kita klik ya. Nah, tampak di sini. Jadi dalam penerapan disiplin positif, yaitu upaya menerapkan disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama, itu ada 3 fokus, yaitu 1, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua adalah guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Kemudian fokus yang ketiga adalah guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya, atau dengan kita sebut dengan restitusi. Nah, jika Bapak Ibu memilih, nanti kita akan memilih salah satu di antara 3 ini. Jadi karena saya memilih pada waktu bulan Januari itu memilih variabel penerapan disiplin positif untuk memperbaiki rapot satuan pendidikan kita. Nah, nanti saya akan memilih satu di antara ketiga fokus ini. Nah, misalnya saya nanti memilih nomor 1 nih. Berarti saya fokus untuk melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi ini perilaku yang dianjurkan ketika nanti Bapak Kepala Sekolah atau tim evaluasi masuk ke kelas saya harus melakukan ketiga hal ini, yaitu guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas, mengacu kesepakatan kelas, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas, atau guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Jadi ini adalah kisi-kisi yang harus saya lakukan besok ketika diobservasi. Dan ada perilaku yang harus saya hindari nih. Di sini saya jangan sampai saya mengabaikan pendapat peserta didik gitu. Jangan sampai saya tuh bersikap defensif, atau jangan sampai saya menerapkan hukuman terhadap siswa-siswa ketika mereka melakukan pelanggaran. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu memilih salah satu di antara fokus dari variabel yang sudah kita pilih di waktu mengajukan SKP. Kalau sudah dimengerti, klik saya mengerti. Tuh, terus sudah ya, tadi kita sudah memahami kalau kita memilih rekomendasi untuk menerapkan disiplin positif itu apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian isi dokumen. Nah, isi dokumen itu apa saja? Kita klik. Nah, langkah-langkah persiapan observasi. Nah, diskusi dengan atasan agar apa yang akan kita persiapkan, apa yang akan kita lakukan itu bisa klop, bisa match gitu loh.
Nah, kemudian ini yang sudah saya sampaikan tadi. Karena saya memilih penerapan disiplin positif, ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu Guru. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Pilih maksimal 3. Nah, pilih maksimal 3 itu berarti kita bisa hanya memilih satu saja. Jika Bapak Ibu mampu, boleh ketiga-tiganya yang fokus tadi ya. Di fokus penerapan disiplin positif itu kan ada 3 tadi. Nah, boleh Bapak Ibu memilih 3-tiganya atau salah satu saja gitu. Misalnya saya memilih yang ini, klik. Nah, oke, memilih yang kotak yang kedua ini. Jadi boleh ketiga-tiganya atau salah satu saja. Terus kita ke bawahnya Bapak Ibu. Jadi untuk meningkatkan penguatan positif terhadap perilaku sesuai atau mendukung kesepakatan kelas sesuai target yang saya klik ini saya harus belajar tentang apa. Nah, diisi di sini. Jadi usaha apa saya bisa mencapai target ini Bapak Ibu Guru. Kita isi di sini. Kita ketik di sini. Jadi saya belajar apa? Upaya mempelajari itu bagaimana usaha saya agar target di kotak tengah ini nanti akan saya capai. Begitu. Nanti ngisinya tidak usah panjang juga nggak masalah, tapi maksimal 250 kata. Oke. Kemudian setelah itu kita mengisi jadwal observasi. Nah, kita isi tanggalnya mau kapan, di bulan Maret tanggal berapa, sesuai jadwal Bapak Ibu Guru, sesuai kesepakatan. Jadi ini harus didiskusikan dulu dengan atasan ya, dengan Bapak Kepala Sekolah atau wakilnya, yaitu tim evaluasi. Diisi tanggal berapa, kemudian jenjangnya itu apa, misalnya kita SMK, terus kelas apa, kelas 11 atau kelas 12 atau kelas 10 apa, terus mapel apa, diketik di sini. Misalnya bahasa Inggris. Oke. Kemudian ada catatan lain opsional, bisa diisi jam observasi. Atau ada catatan lain jika ada, ditulis di sini. Baiklah Bapak Ibu Guru, selanjutnya adalah unggah dokumen. Nah, unggah dokumen ini adalah dokumen RPP, modul ajar, dan perangkat asesmen. Nah, sekarang kan sudah memasuki bulan Februari nih Bapak Ibu Guru. Jadi mohon Bapak Ibu Guru segera nyicil-nyicil untuk mempersiapkan perangkat mengajar, yaitu dokumen RPP, modul ajar, atau perangkat asesmen atau perangkat lainnya yang mendukung dalam pembelajaran. Nah, dalam bentuk format PDF maksimal 10 MB. Kemudian nanti kita bisa klik unggah. Jika masih ragu-ragu atau harus nanti Bapak Ibu Guru kurang mantap, bisa diedit. Kemudian kalau sudah, nanti klik kumpulkan. Nah, karena saya belum mengisi, jadi belum bisa ngeklik di sini Bapak Ibu. Nah, nanti ada gambaran bahwa setelah kita klik kumpulkan, nanti muncul halaman rincian observasi oleh atasan kita. Nanti akan muncul 1,
observasi yang akan dilakukan itu sesuai jadwal yang sudah kita isi tadi, yang sudah disepakati, yang sudah kita tulis tadi. Nanti akan muncul jenjangnya apa, tanggal berapa, kelas apa, terus mapelnya apa, jam berapa, dan sebagainya. Jadi sejenis rangkuman gitu loh. Kemudian ada juga atasan akan mengisi dokumen observasi. Nah, ini nanti akan dilakukan oleh tim evaluasi masing-masing atau asesor Bapak Ibu guru. Jadi mohon untuk Bapak Ibu guru mempersiapkan persiapan observasi ini dengan matang dan bersemangat. Baiklah Bapak Ibu guru, itu saja yang saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan atau kurang pas, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa pada penjelasan yang lain. Salam bahagia.